Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa barik wa salim ajmain, amma ba'du. Muslimin wal muslimat, jamaah salat Isya, salat tarawih rahimakumullah. Mau saya lanjutkan lagi kultum saya yang sudah tercecer beberapa hari yang lalu. Saya kalau ngasih kultum sedikit tapi bersambung. Ini mau saya lanjutkan biar nggak ngambang. Yang mana kemarin saya menyampaikan tentang bagaimana cara meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun caranya itu ada 5. Yang sudah saya sampaikan adalah 3. Yang pertama adalah zikir, dengerin pengajian atau mencari ilmu. Yang ketiga adalah tawakal. Dan yang keempat adalah sholat. Allazina yuqimuna sholah. Yang keempat adalah sholat. Sholat gak perlu saya terangkan, sudah pada pandai, sudah tahu sholat itu apa. Dan yang kelima adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu sedekah atau sedekah. Sedekah itu ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib itu termasuk dengan zakat. Sekaligus saya mengingatkan kepada bapak-bapak ibu-ibu bahwa Masjid Baitul Muttaqin sudah membuka zakat fitrah dimulai tadi malam. Nanti akan kita tutup pas sebelum sholat Idul Fitri malamnya, atau paling tidak nanti di tanggal 12 jam 4 sore. Jadi nanti kita bisa sama-sama beribadah, karena kalau kita tutup sampai malam nanti kasihan yang menerima, karena yang membagikan nanti sampai malam. Jadi nanti sama-sama selesai kita zakat, kita bisa beribadah, yaitu mengagungkan nama Allah, yaitu takbir secara berjamaah. Dan yang selanjutnya, ketika kita sudah menjalankan perintah Allah, telah menjalankan 5 hal ini tadi, apa kira-kira pahalanya? Jadi ketika kita sudah meningkatkan keimanan kita dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara mendengarkan tausiah, mencari ilmu, dengan cara bertawakal, dengan cara sholat, dengan cara bersedekah, nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan diberi pahala atau hadiah. Hadiahnya ada 4. Yang pertama adalah lahum darajatun inda rabbihim, yaitu derajatnya diangkat. Ayat ini menggunakan inda rabbihim atau menggunakan nakiroh, bentuk nakiroh. Nakiroh itu artinya umum. Umum itu artinya tidak terbatas. Tidak terbatas itu artinya hanya Allah yang tahu. Jadi kalau kita sudah menjalankan perintah yang 5 tadi, Allah akan mengangkat derajat kita. Setinggi apa nggak usah kita ukur pakai meteran, sangat tinggi sekali, sangat mulia sekali, sangat tidak terbatas. Makanya jangan heran kalau ada orang dermawan, orang yang sedekah itu derajatnya dimuliakan oleh Allah. Karena apa? Orang yang dermawan itu dicintai Allah, cintai malaikatnya, dicintai sesama makhluk, dan dibenci setan. Itu orang yang dermawan. Sementara orang yang pelit dibenci Allah, dibenci malaikat, dibenci manusia, disukai dengan setan. Makanya kita tengok orang yang banyak bersedekah, orang yang berdermawan, pasti di masyarakat juga akan mulia, akan dihormati. Dan yang kedua, kita akan diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wa maghfiratun, yaitu dosanya diampuni. Ini tetap menggunakan bentuk nakiroh,
dosanya diampuni sebesar apa? Sebesar apapun dosa yang kita miliki, asal kita ingat Allah, asal kita sholat, asal kita tawakal, asal kita sedekah, asal kita jadi orang dermawan, insya Allah sebesar apapun dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah, yang ketiga, hadiah yang diberikan oleh Allah adalah wariskun, rizkinya dijamin. Ini juga menggunakan bentuk nakiroh, lagi-lagi menggunakan bentuk nakiroh, artinya rezekinya dijamin. Ini menggunakan bisa berupa apa saja dan bisa berapa saja. Kadang orang tidak percaya, saya sering infak, sering sedekah, tetapi gini-gini aja rezekinya. Saya sering memberikan bantuan anak yatim, gajinya nggak naik-naik. Padahal Allah sendiri yang mengatakan wariskun, rezekimu akan dijamin oleh Allah dalam bentuk apapun dan berapapun. Kalau kita merasa bahwa rezeki kita gitu-gitu aja karena kita nggak menggunakan bentuk nakiroh, Allah sendiri menggunakan bentuk jamak nakiroh, artinya pandangan kita sempit. Kita menganggap rezeki itu gaji kita naik. Kalau kita sedekah dengan gaji 6 juta, siapa tahu rajin sedekah, gaji kita jadi 9 juta. Ternyata gaji tetap 6 juta, itu dianggap kita itu tidak mengalami kenaikan. Padahal dalam ayat ini yang disebut wariskun, gajinya wariskun, dijamin rezekinya itu dalam bentuk apapun dan berapapun. Kita menganggap rezeki uang, padahal kita nggak sadar bahwa setelah kita sedekah hati kita tentram. Padahal ketentraman hati ini rezeki. Setelah kita sedekah ternyata anak kita sehat, sehat itu rezeki. Kita setelah banyak sedekah ternyata anak kita taat, anak kita taat bakti itu rezeki. Karena ada orang yang stres, uangnya banyak, beli apapun bisa, tapi anaknya ugal-ugalan, anaknya durhaka. Dan apapun yang kita berikan kepada sesama manusia itu akan dilipat gandakan oleh Allah, akan diberi yang lebih banyak. Orang tidak yakin, masa bisa sih dengan memberikan 1 dirham bisa kembali puluhan dirham. Saya kasih contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh, bukan saya tutup, kultumnya belum selesai. Di sini saya memberikan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan kepada jamaah yang hadir di sini. Yang hadir di sini ada berapa? Saya anggap ada 50 orang. Berarti saya memberi 1, saya bagi 50 yang hadir di sini, artinya 1 orang cuma dapat 1/50. Jadi cuma kecil-kecil. Anggap saja saya punya roti 1 di sini, saya bagi bapak yang ada di sini 50, bagian bapak cuma saupil-upil, cuma sedikit. Tapi apa yang saya dapat? Dari 50 yang hadir ini tidak sadar bahwa beliau mendoakan saya yang hadir ini juga 50 orang. Artinya saya ngasih 1, saya dapat kembalian 50 yang hadir pada saat ini. Kita tidak sadar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya ngasih separuh. Dikembalikan juga separuh. Tadi pertama saya ngasih utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan utuh. Kali 50. Saya ngasihnya sedikit. Kembalinya memang sedikit, tapi kali 50 yang hadir. Inilah hitung-hitungannya. Artinya jangan khawatir kalau kita memberikan kepada orang lain, bersedekah akan kembali semuanya itu kepada kita. Makanya di sini nanti kita coba, kita uji diri kita di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini di samping ada sedekah wajib, yaitu sedekah zakat, nanti ada sedekah sunnah atau infak, sedekah yang sering ibu berikan tiap harinya di kota infak ini. Dan nanti kita bisa tengok, karena rata-rata orang zakat di sini kalau membayar zakat, oke lah sesuai dengan nisabnya. Tetapi dari rumah bawa uangnya pas-pasan. Itu sudah saya tengok.
keluarga saya jumlahnya ada 4, satu rumah, satu orang 32.500, berarti dikali 4 sekitar 120 atau 35.000, atau kira-kira uangnya 145.000. Nah, nanti sisa 5.000 saya infakkan. Dari rumah niatnya itu cuma nginfak karena kembalian. Jadi infak yang saya tengok di sini itu kembalian. Tidak ada yang dari rumah meniatkan saya sisihkan uang 200.000 untuk infaknya. Kalau dari rumah diniati pasti bukan kembalian dari hasil zakat yang kita bawa. Coba kita tengok pembukuannya itu. Ada yang infaknya cuma 1.200 karena mau minta kembalian sama panitia malu. Lagian panitia juga nggak ada uang kembalian 200 perak. Udahlah Pak, yang 1.200 infaknya. Artinya infaknya memang karena kembaliannya, nggak ada niat. Kalau kita niatkan di bulan Ramadan, insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi kami ingatkan kepada bapak-bapak semuanya, malam hari ini bagi yang ingin membayar zakat nanti kami persilahkan, dan juga kami ingatkan bahwa zakat di Masjid Baitul Muttaqin bisa menggunakan beras, bisa menggunakan uang. Kalau uang langsung terendah atau minimal Rp13.000 sampai